Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Kita lanjutkan sesi belajar kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas salah satu beberapa soal fisika. Nah, soal ini merupakan soal KSN seleksi tahap 2 tingkat SMP. Kemarin pada tanggal 11 Oktober 2021. Kebetulan saya meminta anak didik saya untuk mendokumentasikan soal yang diujikan dalam seleksi tahap 2. Jadi ada 5 soal fisika, 5 soal biologi, dan ini adalah soal fisika yang berhasil dilimput. Nomor 1, sebuah balok A dengan massa 2 kg mulai bergerak ke arah kanan pada T sama dengan 0 sekon dari keadaan diam oleh gaya sebesar 10 Newton. Balok B ditempatkan pada jarak 20 meter di kanan balok A. Pada saat T sama dengan 2 sekon dikerjakan sebuah gaya konstan pada balok A sehingga balok A tepat berhenti sebelum menabrak balok B. Lalu yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya F tersebut adalah F di sini adalah F kedua ya. F kedua yang muncul setelah 2 detik pertama. Oke, kita bahas untuk soal nomor 1 terlebih dahulu. Jadi kita punya ilustrasi sebuah balok. Ada gimana ini? Ada. Sebuah balok. Nah, gini ya. Oke, sini aja lah. Ini ataskan dikit. Oke. Sit. Nah, sebuah balok dengan massa 2 kg. Kita gambar sebuah balok. Pertama kita gambarkan dulu sebuah balok. Nah, ada. Massanya adalah 2 kg. Oke. Mulai bergerak ke arah kanan pada T sama dengan 0 dari keadaan diam. Nah, jadi V0 sama dengan 0 ya. 0 meter per sekon. Oleh gaya sebesar 10 Newton. Jadi di sini diberikan gaya sebesar 10 Newton. Balok B ditempatkan pada jarak 20 meter. Nah, di sini ada jarak 20 meter dan pada jarak 20 meter ini ditempatkanlah balok B. Oke. Katakanlah seperti ini. Ini adalah balok A dan ini adalah balok B. Oke. Pada saat T sama dengan 2 sekon dikerjakan sebuah gaya konstan F pada balok A. Sehingga balok A tepat berhenti sebelum menabrak balok B. Jadi mula-mula balok A ini kan mendapatkan gaya 10 Newton. Dengan keadaan kecepatan awal diam, kemudian dia bergerak selama T sama dengan 2 sekon. T sama dengan 2 sekon. Kira-kira saat T sama dengan 2 sekon dia sudah sampai di sini. Di sini ini adalah balok A. Dia masih konstan mendapatkan gaya F sebesar 10 Newton. Nah, pada saat T sama dengan 2 sekon diberikan gaya F ya, tentunya gaya F yang membuat balok A itu berhenti sebelum menabrak balok B. Jadi di sini ada F yang diberikan untuk menahan balok A sehingga A itu berhenti tepat di sini sebelum nabrak balok B. Katakanlah ini adalah F2 dan F2 inilah yang akan kita cari. Tentu arahnya sudah pasti ya ke kiri. Jadi yang ditanyakan adalah ini besar dan arah gaya F tersebut adalah tentu arahnya pasti ke kiri. Nah, di sini soal ini mengkombinasikan 2 konsep, yaitu konsep kinematika dan juga konsep dinamika partikel, tentang gerak, lurus dan juga tentang gaya. Nah, untuk mencari berapa besar F2, maka kita harus tahu berapa nilai A sistemnya dulu. A sistem setelah balok ini bergerak 2 sekon. Jadi sejak bergerak 2 sekon hingga menuju ke titik B. Kita cari hanya terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita perlu tahu variabel-variabel yang harus dicari terlebih dahulu. Pertama, selama 2 sekon pertama, kita harus tahu berapa sih perpindahan yang ditempuh oleh balok A. Dengan cara apa? Dengan cara
kinematika. Oke, dengan cara memasukkan persamaan kinematika ya tentunya. Di sini adalah konteksnya adalah GLBB. Untuk mencari perpindahan maka kita harus tahu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, V0 adalah kecepatan awal, T-nya diketahui di sini ada selama 2 sekon. Oke, dan A, nah A-nya dari mana? A adalah percepatan balok A pertama. Bisa kita peroleh A yaitu sigma F per M. Dengan F sama dengan 10 Newton dan massa sama dengan 2 kg, sehingga kita peroleh A itu sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Oke, itu adalah besar nilai A. Lalu kita substitusikan persamaan nilai A ke dalam persamaan GLBB. S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Kita tahu V0 adalah kecepatan awal, nilainya adalah 0. T adalah waktu, nah nilainya adalah 2 plus setengah A T S. Kita masukkan saja angkanya 5T. T adalah 2 T. T2 2 kuadrat. Dari sini kita berhasil memperoleh nilai S yaitu 0. Nah, seper 2 kalikan 5 dikalikan 4, hasilnya adalah kita duet 10 meter. Jadi 10 meter itu adalah perpindahan yang ditempuh oleh balok A sejak 2 sekon pertama. Kita sudah tahu perpindahan yang ditempuh dari posisi awal yaitu 10 meter. Nah, kondisi kedua mengharuskan balok A itu berhenti tepat sebelum balok B, sehingga dia juga berhenti sejauh 10 meter. Nah, jadi kita tahu perpindahan pada kondisi kedua itu juga 10 meter. Nah, ingat, untuk mencari besar F kita harus mencari besar A terlebih dahulu. Untuk berhenti di titik sebelum B dengan jarak 10 meter, nah, dengan kecepatan yang diketahui tadi, berapakah nilai dari A-nya? Oke. Nah, kita lanjutkan. Untuk yang kasus pertama tadi, kita harus untuk yang kasus kedua kita harus mengetahui besar nilai V0-nya juga. V0-nya berapa? VT-nya jelas, VT-nya itu sudah pasti 0. Kenapa? Karena dia berhenti tepat di titik B. Namun kita belum tahu nilai V0-nya. Nah, V0 pada kondisi 2 ini nilainya adalah sama dengan V akhir pada kondisi pertama. Lalu V akhir pada kondisi pertama itu berapa? Nah, di sini VT sama dengan V0 plus AT. Berapa VT-nya? VT sama dengan V0-nya adalah 0, A-nya itu adalah 5, T-nya 2. 5 kalikan 2 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi VT pada kondisi 1 itu nilainya adalah 10 meter per sekon, dan VT pada kondisi 1 itu ya, VT pada kondisi 1 itu sama dengan V0 pada kondisi 2. Oke. Sehingga kita memperoleh V0 pada kondisi 2 itu sama dengan 10 meter per sekon. Nah, dari sini tentunya kita bisa mencari nilai A-nya dengan persamaan apa? Dengan persamaan ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT kita mengharuskan kondisi akhir adalah 0 ya. 0 kuadrat, dan V0-nya adalah 10 plus 2 kalikan A dan dikalikan S. S-nya berapa? S-nya dari posisi ini ke posisi tepat sebelum menabrak adalah 10 meter. Dari sini kita tahu bahwa nilai A itu setara dengan ini. Minus 100 sama dengan 20 A. A itu setara dengan min 100 per 20 sama dengan min 5 meter per sekon kuadrat itu. Jadi kita memperoleh percepatan benda ya,
percepatan benda pada kondisi 2 yaitu minus 5 meter per sekon pangkat 2. Minus ini menunjukkan bahwa percepatan sistem itu mengarah ke kiri. Oke, kita lanjutkan pada kanvas selanjutnya. Mana ya? Oke, new kanvas. Kondisi 1. Oke, bentar kita cancel dulu. Kita crop terlebih dahulu aja. Untuk melanjutkan ke kanvas selanjutnya. Oke. Kita potong. Ini sebagai data awal. Kita perlu menyimpannya ya. Kita lanjutkan untuk baru. Kita buat kanvas baru. Nah, dengan kondisi pertama seperti ini, kita akan mencari berapa nilai gayanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita sudah masuk pada kajian dinamika partikel di mana sigma F itu sama dengan M dikalikan A. Nah, pada balok bekerja 2 gaya pada kondisi 2 kan, yaitu F1 dengan gaya 10 Newton dan F2 yang akan kita cari arahnya beserta besarnya. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan dinamika partikel. F1 terdiri dari F1 plus F2 sama dengan M dikalikan dengan A. F1 nilainya 10, F2 yang kita cari. Nah, massa adalah massa benda balok A yaitu 2 kg dan A itu nilainya min 5. Kenapa minus? Karena arahnya itu ke kiri. Dari sini kita peroleh persamaannya 10 plus F2 sama dengan min 10. Nah, sehingga F2 sama dengan min 10. Kita pindah ruaskan min 10. Hasilnya adalah minus 20 Newton. Jadi besar gaya F2 yang bekerja ini sebesar 20 Newton. Tanda negatif di sini ini menunjukkan bahwa arah dari gaya adalah ke kiri. Oke, jadi itu jawabannya 20 Newton. Jadi F2 sama dengan 20 Newton ke kiri. Oke. Nah, mari kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Oke, kita hapus saja inilah ya. Kita hapuskan soal nomor 2. Nomor 1 sudah berhasil dibahas, kita hapuskan. Dan kita lanjut soal nomor 2. Ini adalah soalnya. Sebuah bola diluncurkan dari sebuah pegas vertikal dengan K sama dengan 10 N per M. K itu adalah konstanta pegas. Yang sebelumnya telah ditempatkan jauh delta Y dari keadaan setimbang pegas. Ketinggian maksimum bola diukur dari titik setimbang pegas adalah 1 meter. Kecepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon pangkat 2. Jika massa dudukan bola dan pegas diabaikan, maka massa bola sama dengan. Nah, jadi kita langkah pertama kita harus menggambarkan kondisi awalnya. Di sini ada pegas. Dan di atas pegas sini diberikan bola. Nah, kemudian pegas ini dimampatkan dengan delta Y ya, delta Y atau perubahan posisi
dari posisi timbang itu sebesar berapa sentimeter? Oh, bentar. Di soalnya, bentar. Belum lengkap ini saya ngetikkannya. Delta Y itu sebesar 5 cm. Delta Y sama dengan 5 cm. 5 cm dari keadaan setimbang pegas. Oke. Jadi ini yang diketahui di soalnya. Lupa belum saya tuliskan. Delta Y sama dengan 5 cm. 5 cm dari keadaan setimbang. Oke. Ketinggian maksimum bola diukur dari titik setimbang bekas adalah 1 meter. Nah, jadi setelah dia terlempar, bola ini akan terbang dan mencapai ketinggian H sama dengan 1 meter. Kecepatan gravitasi di tempat itu G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Dan jika massa dudukan bola adalah ini dan pegas diabaikan, maka massa bola sama dengan U. Jadi yang ditanyakan adalah besar massa bola, M bola. Di sini ada dua konsep ya, ada dua konsep juga, yaitu konsep tentang pegas dan juga konsep tentang energi potensial atau gerak vertikal ke atas. Boleh menggunakan konsep gerak vertikal ke atas, bisa menggunakan konsep energi potensial juga bisa. Yang jelas ada dua konsep, energi potensial dan juga pegas. Oke. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk menggunakan dua konsep, yaitu konsep energi potensial pegas dan juga energi potensial gravitasi. Jadi energi potensial pada pegas nilainya itu setara dengan setengah kalikan K delta Y kuadrat. Oke, K ini merupakan konstanta pegas, delta Y itu merupakan perubahan posisi dari keadaan setimbang. Kenapa seperti ini ya? Karena ini kita peroleh dari sini EP itu sama dengan F dikalikan dengan delta Y setengah ya. Kenapa setengah? Karena pegas itu kan sejatinya dia berosilasi untuk energi potensial maksimum ya, energi potensial maksimum plus atau energi potensial maksimum minus itu nilainya adalah setengah kali getaran. Makanya di sini diberi setengah F dikalikan delta Y. F-nya itu adalah gaya pegas dan delta Y itu adalah perubahan posisi. Nah, F sendiri itu bisa kita peroleh dari sini, K kalikan delta Y ya. Ini adalah F. Sehingga energi potensialnya adalah ini, setengah dikalikan K kalikan delta Y kuadrat. Energi potensial sama dengan setengah dikalikan K kalikan delta Y kuadrat. Dari sini kita bisa memperoleh energi potensialnya dengan memasukkan nilainya, dengan mensubstitusikan nilainya. K pegas kita ketahui nilainya adalah 10. Nah, delta Y adalah 5 cm. Kita jadikan meter nilainya sehingga menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, kita masukkan angkanya 10 pangkat minus 2 meter pangkat 2. Nah, dari sini kita tahu hasil akhirnya 5 dikalikan ini 25 kalikan 10 pangkat minus 4. Jadi energi potensial adalah 125 kalikan 10 pangkat minus 4 joule. Ini adalah energi potensial pada pegas. Nah, untuk mencari berapa massa bola, kita masukkan nilai energi potensial ini, kita hubungkan dengan konsep energi potensial pada gravitasi. Sehingga EP sama dengan mgh. Dengan diperoleh nilai EP sama dengan 125 kali 10 pangkat min 4 ya. 125 kali 10 pangkat min 4
Maka kita bisa mencari nilai massa bolanya dengan G sama dengan 10 dan H adalah 1 meter. Di sini kita memperoleh M itu sama dengan 125 kali 10 pangkat min 4 per 10. Jadi kita memperoleh nilai M itu setara dengan 125 kali 10 pangkat min 5. 125 kali 10 pangkat min 5 kilogram. Jadikan gram berapa? Jadikan gram itu jadinya 1,25 gram. Jadi ini adalah hasil akhirnya 1,25 gram. Cekidot. Oke, 2 nomor selesai. Bentar. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Nomor 2 selesai. Kita hapuskan. Sip. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 3. Karena itu kita buatkan kanvas baru atau kita hapuskan saja semuanya ini. Aduh. Mana ini? Delete. Sip. Nah, untuk soal nomor 2, sebuah bola kecil dari plastik mula-mula ditahan di dasar sebuah bejana berisi air, kemudian dilepaskan. Bola itu bergerak dari dasar bejana sampai di ketinggian 25 cm dalam waktu 0,25, bukan ya, 0,5, saya ingat soalnya 0,5 detik sejak dilepaskan. Percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Jika massa bola itu 5 gram dan gaya gesek oleh air dapat diabaikan, maka volume bola sama dengan K. Langkah pertama seperti biasa, kita gambarkan sebuah ilustrasi. Sebuah bola kecil dari plastik mula-mula ditahan di dasar bejana berisi air. Bejana ini berbentuk tabung ya. Kita anggap bejana ini berbentuk tabung. Dan bejana ini diisi oleh air. Warna birunya mana ini? Naikkan dikit. Ada ini warna biru. Bejana berisi air. Oke, lalu bola dari keadaan diam, bola kita gambarkan dengan warna hijau. Bola awalnya ditahan di dasar tabung dalam keadaan diam, ya. Kemudian dilepaskan sehingga bola itu bergerak sampai pada ketinggian. Nah, pada ketinggian ini kita tuliskan ini sebagai perpindahan aja lah. S sama dengan 25 cm. Dalam waktu T sama dengan 2 sekon, 2 detik. T sama dengan 2 detik. Jadi dalam waktu 2 detik dia berhasil mencapai ketinggian 25 cm. Lalu di sini diketahui percepatan gravitasi adalah G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Jika massa bola itu 5 gram, M bola itu adalah 5 gram dan gaya gesek oleh air diabaikan, maka volume bola sama dengan, jadi yang ditanyakan adalah besar volume bola. Di sini juga sama, ada 2 konsep. Konsep apa saja? Konsep dinamika partikel, hukum Newton, dan juga konsep Archimedes, gaya buoyancy, ya, atau gaya angkat ke atas, gaya apung.
Nah, pada dinamika partikel kita juga harus memahami kinematika ya, kinematika juga ya, karena ini juga nanti dasarnya dari situ untuk mencari A. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita tentukan adalah mencari nilai A. A apa? A bola pada saat bergerak ke atas. Di awalnya ini kan bola ditahan pada posisi diam, kemudian ketika dilepaskan dia terangkat ke atas karena ada gaya angkat ke atas atau gaya apung. Nah, pada waktu 0,5 detik, ya 0,5 detik ya, 0,5 detik dia menempuh perpindahan sebesar 25 cm. Nah, dari sini kita bisa mencari besar nilai A-nya dengan rumus kinematika. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dengan S sama dengan 25 cm kita jadikan SI ya, sehingga S sama dengan 25 kali 10 pangkat min 2. V0 kecepatan awalnya itu 0, T sama dengan 0 ya. Berarti kita tuliskan saja 0 plus setengah dikalikan A dikalikan 0,5 sekon. 0,5 sekon kuadrat sehingga nilainya 0,25. Oke. Dari sini kita bisa memperoleh nilai A-nya. Berapa nilai A-nya? 25 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1/2 kalikan A dikalikan 25 kali 10 pangkat min 2 ya. Dari sini kita memperoleh nilai A itu sama dengan 25 kali 10 pangkat min 2 per 25 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 2, sehingga nilai A itu 2 meter per sekon pangkat 2. Nah, di sini kita berhasil memperoleh nilai A. Lanjut kita masuk ke hubungan antara hukum Newton dan juga gaya angkat ke atas, di mana gaya buoyancy, gaya angkat ke atas pada Archimedes, F itu sama dengan rho V G. Sedangkan hukum Newton sigma F itu sama dengan M dikalikan A. Ya, kita masukkan sigma F ya, sehingga sigma F sama dengan F Newton sama dengan F Archimedes. Gini aja, F angkat ke atas, sehingga sigma F sama dengan rho V G. Berapa nilai F-nya? F-nya yaitu M dikalikan dengan A, setara dengan rho V G. Lalu masanya berapa? Masanya adalah 5 gram. Kita jadikan SI sehingga masanya menjadi 5 kali 10 pangkat minus 3. Untuk A nilainya adalah 2 meter per sekon pangkat 2. Nah, untuk rho massa jenis air itu dalam SI nilainya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. V-nya yang akan kita cari, dan G-nya besar percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa memperoleh berapa nilai V-nya. 10 kalikan 10 pangkat min 3 ya, sama dengan 10 pangkat 4 V ya. Sehingga V itu sama dengan 10 pangkat minus 2 per 10 pangkat 4. V volume kita peroleh 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Dalam SI 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Lebih sederhana bisa kita jadikan cm pangkat 3 turun 2 tangga. Karena ini pangkat 3 maka dikalikan 1000. Jadi V itu setara dengan 1 cm pangkat 3. Pangkat 3. Jadi ini jawabannya. Oke. V sama dengan 1 cm pangkat 3. Oke, soal nomor 3 selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sip. Nomor 3 selesai, kita hapus. Lanjut ke soal nomor 4.
Soal nomor 4. Nah, hitung besarnya beda potensial pada ujung-ujung rangkaian berikut. Ini pada ujung-ujung rangkaian berikut. Nah, ini digambar ya. Gambar rangkaian itu seperti ini. Ada rangkaian campuran, antara seri dan juga paralel. Oke, seperti ini. Ya, besar nilai hambatan di sini adalah 4 ohm. Besar nilai hambatan di sini juga 4 ohm. Di sini juga 4 ohm dan di sini juga 4 ohm. Dan besar nilai hambatan di tengah, sebentar. Seperti yang digambarkan itu mana ini rangkaiannya? Itu 1 ohm ya, 1 ohm dan tegangan baterai ya, elektrovolt itu 24 volt dengan hambatan dalam baterai itu 1 ohm. Oke, yang ditanyakan adalah beda potensial pada pada ujung-ujung rangkaian berikutnya. Pada ujung-ujung rangkaian berarti di sini dan di sini pada ujung-ujung rangkaian. Jadi V katakanlah ini adalah A, ini B, maka yang kita hitung adalah VAB itu berapa. Oke, nah di sini kita menggunakan prinsip hukum Ohm di mana V sama dengan I dikalikan dengan R. Nah, sebelum itu kita harus mencari tahu besar nilai hambatan total. Di sini ada 2 rangkaian paralel dan juga rangkaian seri. Kita cari dulu untuk rangkaian paralel. Satu per rangkaian paralel sebelah kiri boleh, atau sebelah kanan juga boleh karena kebetulan nilainya sama. Oke, 1/4 plus 1/4 sama dengan 2/4, sehingga RP itu nilainya adalah 4/2 atau 2 ohm. Untuk rangkaian paralel itu nilainya adalah 2 ohm. Lalu rangkaian serinya berapa? Rangkaian serinya berarti 4, ini 2 ditambah 1 ditambah 2. Totalnya adalah 5 ohm. Jadi rangkaian AB, nah kita katakan sebagai RAB itu sama dengan 5 ohm. Nah, untuk selanjutnya kita harus mencari besar nilai I. Sebelum kita mencari V pada rangkaian AB, kita harus mencari tahu terlebih dahulu besar nilai I yang mengalir pada rangkaian ya. Jadi rangkaian ini diserikan dengan rangkaian hambatan dalam baterai, sehingga I yang mengalir di rangkaian ini pun sama dengan I yang mengalir pada rangkaian ini. Cuman beda potensialnya beda potensial yang ada di hambatan dalam dan beda potensial yang ada di rangkaian itu berbeda. Kalau beda potensial totalnya adalah 24. Oke. Nah, I menggunakan hukum Ohm, I sama dengan V per R AB, sehingga I sama dengan 24 per R AB. Ini plus hambatan dalam, karena hambatan dalam ini diseri dengan RAB, jadi cukup ditambahkan. Oke, RAB plus R 24 per 5 plus 1 sama dengan 24 per 6, hasilnya adalah 4 ampere. Jadi I yang mengalir pada rangkaian itu adalah 4 ampere. Adapun ketika sudah masuk ke rangkaian paralel, I-nya akan dipecah sesuai hukum Kirchhoff juga ya, sesuai hukum Kirchhoff. Oke. I rangkaian adalah 4 ampere. Lalu berapa VAB? VAB, nah kita masukkan di sini. VAB sama dengan I dikalikan RAB. I-nya bernilai 4 dan RAB itu bernilai 5, sehingga VAB sama dengan 20 volt. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nilai VAB itu sebesar 20 volt untuk soal nomor 4.
Oke, satu lagi lanjutkan kita bahas untuk soal terakhir. Soal terakhir. Ini soalnya. Oke, ini kita hapuskan. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Seorang anak mengendarai sepeda dengan kecepatan konstan. Di suatu titik pada permukaan ban belakang sepeda disebutkan cat berwarna terang. Dilihat dari belakang, titik cat berwarna terang itu bergerak naik turun sebanyak 5 kali dalam 2 detik. Jika radius roda belakang 32 cm, besar kecepatan sepeda itu adalah. Di sini juga bisa kita cari dengan beberapa cara, ya. Pertama, kita bisa menggunakan prinsip gerak rotasi, ya. Atau kita bisa mencari dengan prinsip gerak translasi. Nah, untuk mencari dengan menggunakan prinsip gerak translasi, kita perlu mencari besar keliling. Ya, kenapa? Ya, keliling lingkaran. Jadi kan di sini. Waduh, mana ini bapaknya? Dan roda dia memiliki jari-jari 32 cm. 32 cm. Oke. R-nya itu sama dengan 32 cm. Dan dia bergerak sebanyak 5 kali. Dia bergerak sebanyak 5 kali. Artinya dalam 5 kali gerakan, ya, dia itu menempuh perpindahan sebanyak keliling lingkaran, ya. S-nya itu sebanyak keliling lingkaran dikalikan dengan banyaknya putaran atau N. Oke. Misalkan gini, dia bergerak satu kali, artinya, ya, satu kali bergerak jarak yang ditempuh itu setara dengan keliling lingkaran roda. Oke, itu ya. Nah, lalu untuk bergerak sebanyak 5 kali dalam waktu 2 detik, nah, berapa perpindahannya, ya? Jadi kita masukkan saja untuk S dengan T sama dengan 5. Dengan T sama dengan 5. Berarti untuk T sama dengan 5, ya. Untuk T sama dengan 5 berarti keliling lingkaran. Untuk T sama dengan 2, maaf, untuk T sama dengan 2 atau N sebanyak 5 kali. Keliling lingkaran dikalikan dengan N banyaknya getaran. Keliling lingkaran kita masukkan 2V kalikan R. Nah, dikalikan banyaknya getaran yaitu 5 kali, ya, sehingga kita memperoleh S-nya sama dengan 2V dikalikan 32 cm dikalikan 5, nilai S setara dengan 320 V cm. Jadi ini adalah S untuk N sebanyak 5 kali. Nilainya adalah 320 cm. Oke. Nah, dari sini kita bisa mencari besar V dengan persamaan V sama dengan S per T. T-nya berapa? T-nya kan 2 detik. Dia berputar sebanyak 5 kali dalam waktu 2 detik. Dari sini kita memperoleh nilai, ya, V-nya itu setara dengan 320 V per T. T-nya yaitu 2, sehingga V sama dengan 160 V cm per sekon. Ini jika kita mencari dengan konteks gerak translasi. Lalu kita juga bisa mencari dengan konteks gerak rotasi, di mana kita memiliki beberapa variabel. Di sini roda bergerak naik turun sebanyak 5 kali dalam 2 detik. Artinya kita bisa mencari besar F frekuensi, ya. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik, ya. Dengan banyaknya getaran sebanyak 5 kali dan waktunya 2 kali, kita peroleh nilai frekuensinya itu 2,5 Hz. 2,5 Hz. Dan omega. Nah, omega itu adalah kecepatan sudut. Omega kita tahu dalam gerak rotasi itu omega dirumuskan sebagai 2VR, ya, sama dengan keliling. Oke. Nah, untuk mencari V itu setara dengan omega dikalikan dengan R. Omega dikalikan dengan R. Oh, ya, lupa.
penghapus mana. Nah, omega itu bukan 2VR ya, melainkan omega itu setara dengan 2VF ya. Omega kecepatan sudut atau omega sama dengan 2V per T. Banyaknya putaran dalam 1 detik periode. Oke. Ya, V sama dengan omega dikalikan R. Nah, untuk mencari V kecepatan translasi ya. Kalau omega ini adalah kecepatan sudut, kalau V ini adalah kecepatan translasi. V itu bisa diperoleh dengan mencari nilai W dan juga R, atau V sama dengan W dikalikan dengan R. Sehingga ketika kita masukkan dengan omega sama dengan 2VF dan R-nya adalah jari-jari, maka kita tuliskan seperti ini. Sehingga V itu sama dengan 2 dikalikan V dikalikan F. F-nya itu adalah 2,5 dan R-nya adalah 32. Sehingga kita memperoleh V sama dengan 5V kalikan 32 atau 160 V cm per sekon. Nah, ini adalah cara kedua. Bisa dengan cara gerak translasi biasa seperti ini, atau bisa juga dengan gerak rotasi seperti ini. Oke, sekian pembahasan soal-soal Puspersnas tingkat SMP. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.